Hai semuanya, apa kabarnya nih? Aduh, senang sekali saya melihatnya ya. Bapak Ibu sekalian, biar lebih akrab, saya panggil teman-teman ya. Nah, di sekolah anak saya, kalau seorang guru memanggil anak muridnya dengan kata teman-teman, maka dijawab siap. Ya, saya tes ya. Teman-teman. Oke, terima kasih. Lihat teman-teman yang semangat ini, saya jadi punya pantun buat teman-teman. Jalan-jalan ke Denpasar, Bali. Jangan lupa pergi ke Uluwatu. Perkenalkan dengan saya Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Saat ini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Ragam Taman di Sekitar Kita. Teman-teman, apa yang terlintas di benak teman-teman saat mendengar kata taman? Hijau, indah, segar, bunga, luas. Ya, menurut sumber dari yang saya ambil dari Wikipedia Indonesia, taman itu merupakan areal dengan komponen alami dilengkapi dengan buatan juga yang saling mendukung satu sama lain. Juga mempunyai fungsi untuk menyegarkan dalam maupun di luar ruangan. Nah, taman ini ada beberapa jenisnya. Saya akan ajak teman-teman untuk mengenal beberapa jenis dari taman ini. Yang pertama adalah taman publik. Ruang terbuka hijau yang sering kita lihat atau sering kita dengar itu merupakan salah satu dari contoh dari taman publik. Jadi areal yang dibangun untuk masyarakat luas dengan tujuan untuk berkreasi, olahraga atau bersantai. Kemudian taman yang selanjutnya itu adalah taman pribadi. Taman kecil di halaman rumah yang dibangun sesuai dengan selera pemiliknya. Setiap kali saya jalan pagi di perumahan saya selalu merasa senang dan bahagia setiap kali melihat taman yang hijau di rumah Pak Edi. Benar Pak Edi ya? Iya. Jadi itu adalah salah satu contoh dari taman rumah, taman pribadi. Kemudian ada namanya taman buatan. Taman buatan ini elemen-elemen di dalamnya itu dibuat dan dirancang oleh manusia. Jadi contoh kayak taman restoran, taman hotel, taman di rumah sakit, dan termasuk taman pribadi adalah salah satu contoh dari taman buatan. Kemudian adalah taman alami. Taman alami ini taman yang terbentuk tanpa adanya campur tangan manusia. Kita lebih sering kenal dengan kawasan konservasi. Jadi kawasan ini dikelola untuk melindungi dan mengelola keanekaragaman hayati. Nah, teman-teman, dari beberapa jenis taman ini, kita bisa lihat bahwa fungsi taman bisa bermacam-macam. Ada rekreasi, pendidikan, konservasi, estetika, maupun fungsi sosial. Kalau saya bilang sama teman-teman, ada taman di kuburan, teman-teman percaya nggak? Nah, saya ingin mengajak teman-teman jalan-jalan secara virtual, jalan-jalan di taman, tapi tamannya di kuburan. Kebetulan saya bekerja di salah satu jasa pemakaman yang ada di Kerawang, yaitu di San Diego Hills. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal beberapa contoh taman yang ada di dalam San Diego Hills. Yang pertama adalah taman semi-private. Taman ini dibangun berdasarkan konsep dari manajemen. Jadi pada saat customer itu membeli lahan di tempat kami dengan tipe semi-private, dia sudah dapat taman di sisi kiri maupun di sisi kanannya dan di bagian kepala. Ini adalah contoh dari taman semi-private. Kemudian ada lagi yang namanya konsep taman tipe private estate. Konsep taman private estate ini, tamannya masih dibangun dengan konsep dari manajemen. Namun di beberapa tempat itu kita sebagai customer boleh merubahnya. Misalnya kita mau ganti jenis bangkunya atau kita mau menyediakan bangkunya, itu masih boleh di kompleks tipe private. Kemudian ada lagi yang namanya tipe peak estate. Nah, ini saya bisa bilang feels like homes.
Artinya kita bisa memindahkan taman yang ada di rumah, kita bangun di area makam. Seperti itu. Jadi pada saat keluarga berziarah, keluarga tetap bisa menikmati suasana pemakaman, suasana taman yang ada di rumah, namun dinikmati di pemakaman. Maaf. Nah, ini adalah area publik yang ada di dalam San Diego Hills. Bisa juga dibilang sebagai taman publik. Jadi, danau ini dikelilingi oleh banyak pohon dari berbagai jenis yang menyebabkan area ini bisa memiliki salah satu sebagai fungsi konservasi. Dan di sini area publik ini sesuai dengan namanya adalah area publik di mana semua customer bisa melakukan aktivitas karena kami memang menyediakan di sini. Seperti yang teman-teman lihat, ini warna biru adalah kolam renang. Jadi bisa berenang dan tidak mengganggu orang-orang yang berziarah. Jadi orang-orang yang berziarah ada di kawasan sini. Kami juga punya food mart, florist, ada marketing office juga. Jadi bila saya simpulkan secara umum, taman itu bisa berisi komponen alami yang bisa dilengkapi dengan fasilitas buatan, di mana fungsi utamanya adalah memberikan ruang penyegar, ruang rekreasi maupun keindahan bagi penggunanya. Ada salah satu quote yang saya sukai dan ini menurut saya sangat menarik. Pemakaman adalah taman sunyi, tempat cinta tak berhenti, meski nafas telah pergi. Oke, jadi teman-teman yang ingin mengenal lebih jauh tentang San Diego Hills bisa menghubungi saya di nomor kontak ini. Sebelum saya akhiri, teman-teman, saya punya pantun. Buah beri, buah apel. Jangan lupa dimakan pakai selasi. Presentasi ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.